Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang maha menyaksikan pertemuan ini menggolongkan kita menjadi orang yang selalu merasa dilihat Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang baik, kajian kita sederhana saja karena rata-rata pedagang tuh pasti tidak mau rugi, benar? Kita harus tahu dulu seperti apa yang namanya untung, seperti apa yang namanya rugi. Dalilnya semua sudah hafal. Surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Setiap insan dalam kerugian kecuali 4. Makin tua makin rugi, makin lama di Tanah Abang makin rugi, kecuali 4 saja cirinya. Jadi kalau yang namanya untung hanya diukur oleh uang, dia nggak ngerti bahwa rezeki itu tidak hanya dalam bentuk uang. Itu kecil sekali uang tuh. Kalau tiap aktivitas yang menggunakan waktu, yang pertama amanu, beriman, makin kuat imannya baru untung. Kalau dagang di Tanah Abang makin yakin ke Allah, dia orang yang paling untung. Tapi kalau dagang di sini makin lama makin ragu ke Allah, udah rugi, omset berkurang, tambah kurang iman, hancur. Tidak usah pakai soleh kalau mau dikasih uang, penjahat juga dikasih banyak, benar? Tetapi nikmat iman, oh tidak sembarang. Di sini yang jualan dikasih untung banyak, untung uang, tapi dikasih untung nikmat iman sedikit. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengisyaratkan 4 hal. 1, amanu, orang beriman artinya paham kebenaran. 2, wa amilus sholihat, orang yang tiap waktu mengamalkan kebenaran. Yang ketiga, tawassaw bil haq, orang yang tiap waktu mendakwahkan kebenaran. Dan yang keempat, yang bersabar ketika menjalani semua proses kehidupan ini. Saya punya sahabat namanya Ato, Kang Ato. Kaki lumpuh, badan kaku, tapi di pesantren selalu hadir dulu. Jadi Kang Ato ini selalu ke pesantren. Saya tanya, "Tok, kenapa rajin ke pesantren? Kan berat sekali ke pesantren. Harus nyewa taksi, harus digotong oleh tukang beca karena dia tidak bisa jalan." Apa jawaban beliau? Saya ini lumpuh. Kalau saya tidak kuat iman, dunia saya sengsara, akhirat saya binasa. Ilmu itu pupuk iman. Orang kurang ilmu pasti kurang iman. Saya nabung supaya bisa ke pesantren, supaya dapat ilmu. Ilmu pupuk iman, ilmu pemandu amal. Orang nggak belajar agama nggak ada iman. Mantep. Tok, di rumah sama siapa? Sama emak. Berapa umur emak? 70 tahun. Tok, kalau emak meninggal atau siapa yang ngurus? Allah. Saya ini bukan bikinan emak. Saya ini ciptaan Allah. Maaf, orang tua mah boro-boro bikin anak, gambar anak juga nggak bisa. Haya gini-gini ciptaan Allah. Kalau emak nggak ada,
Allah selalu ada. Tidak mungkin Allah nggak ngurus saya. Ini amanu tuh kayak gini. Toh punya cita-cita enggak? Punya. Pengen apa? Pengen punya anak supaya saya kalau udah mati ada yang ngedoain. Tapi kan punya anak harus punya istri toh. Saya juga ngerti gimana nyari istrinya? Kan ada Allah. Setiap akhwat itu ciptaan Allah. Allah yang ngebulak-balik hati, Allah yang ngatur jodoh. Ini amanu. Nah, tenang aja. Sekarang ibunya sudah meninggal. Tapi sebelum ibunya meninggal, ada santri, akhwat, Mbak Kustinah namanya. Saya siap jadi istrinya Kang Ato. Benar? Siap. Orang tua setuju? Sudah setuju. Nikah sah. Setahun kemudian lahir anak pertama. Udah nggak usah dipikirin, pokoknya lahir. Saya juga mikir sebetulnya. Anak umur 3 tahun barulah ibunya meninggal atau diurus oleh istrinya dan anaknya. Beberapa tahun yang lalu atau nelpon lagi, doain kenapa toh? Istri saya. Kenapa istrinya? Hamil lagi. 2 anaknya sekarang. Kaki lumpuh, keyakinan teguh. Pendidikan rendah, iman tingkat tinggi. Gak ada takutnya ngadepin hidup. Amanu. Makanya orang yang beruntung aktivitasnya tuh nambah iman. Atau aja yang lumpuh berani, kenapa yang seger-seger begini banyak yang stres? Apa harus dilumpuhkan dulu, saudara? Kita tertekan dalam hidup bukan karena kurang rezeki, tapi karena kurang iman. Tenang, rezeki mah milik Allah, betul? Kita mah tidak disuruh nyari rezeki, disuruhnya itu mencari berkah. Kalau rezeki mah bukan dicari, dijemput. Kalau mencari rezeki berarti antara ada dan tiada. Udah ada, tinggal dijemput. Tapi memang tidak selalu ketemu, ya. Istri di Blok M, jemputnya ke Blok C, pasti nggak ketemu. Bukan nggak ada istrinya, blow-on jemputnya. Kenapa? Ya karena dia tidak minta ditunjukin sih. Jadi kalau kita merasa seret, bukan tidak ada rezekinya, tapi boleh jadi kita jauh dari petunjuk Allah. Atau dikasih rezekinya, nggak dikasih berkahnya. Harusnya kan kita tuh bukan takut nggak dapat uang, bukan tidak takut tidak, tapi yang pertama takut tidak punya berkah, gara-gara niatnya nggak benar, caranya nggak benar, rezekinya dikasih, berkahnya hilang, disiksa tuh oleh uang yang ada. Berapa banyak yang dikasih rezeki, tapi dia tersiksa oleh rezekinya, benar? Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya syukur. Karena rezeki itu nggak ada apa-apanya, baru jadi kebaikan. Fakana khairullah itu kalau dengan syukur. Nih air begini, monyet minum, kambing minum, kita minum. Apa yang membedakan? Jawab. Siapa yang nyebut pakai gelas? Masa pakai gelas, hadirin? Bukan gelas, hadirin. Yang membedakan, kita mah ingat ini air dari Allah. Minum dengan cara sunnah sambil duduk, lihat dulu bismillah. Jadi amal soleh. Kambing mah tidak bisa kayak gitu. Jadi kalau kita minum nggak ingat ke Allah, itu tidak jadi kebaikan. Makanya jangan takutlah, rezeki mah udah pasti ada. Hanya takutlah nggak bisa syukur. Ditambahnya rezeki itu bukan karena jago dagang, bukan karena hebatnya dagang. Ditambahnya rezeki berkah tuh karena jagonya syukur. Nanti ada waktunya ditahan. Katanya sekarang lagi ditahan ya di Tanah Abang ya rezekinya. Apa? Kalau Allah lagi nahan, maka kita harus dapat keberuntungan, yaitu dengan sabar.
Sabar tuh menahan diri. Jangan ngomong, wah gara-gara itu rezeki jadi kurang. Enggak, lagi ditahan aja oleh Allah. Sabar aja, tenang ya. Saya pedagang juga Pak, udah nyobain dunia ditumpahkan, terus heboh waktu itu, ingat kan? Padahal apa salah saya ya? Sah menurut agama, sah menurut negara. Heboh 7 tahun Pak hebohnya. Ustadz Arifin Ilham padahal lebih dari 2, nggak heboh-heboh apa. Tahu kenapa saya heboh? Karena dosa saya sangat banyak. Jadi ada dosa yang tidak bisa rontok kecuali dengan dihina orang. Karena dosanya luar biasa, jadi harusnya disakitinya juga rame-rame. Termasuk bisnis pada bertumbangan. Oh, tumbang waktu itu. Tapi gak apa-apa, Allah yang numbangin, Allah yang ngasih, nanti waktunya. Kata guru saya, tenang aja dunia diambil karena dulu menuhankan dunia. Nanti kalau dunia udah gak ada di hati, udah gak melekat di hati, kasih lagi dunia. Alhamdulillah sekarang tanpa banyak pikiran, bisnis bagus lagi. Waktunya ditahan ya nikmati Kan ada waktunya matung makan untung, lama-lama nggak ada untung, mantap makan tabungan, lama-lama manset makan aset, kalau udah habis matang betul makan utang ya. Tenang, Allah maha baik ya. Bagi orang yang tahu Allah pembagi rezeki mah nggak ada gentarnya. Mau situasi apapun cuma satu, Allah yang ngebagikan rezeki, nggak ada lagi yang lain. Makhluk cuma jalan saja. Harus begitu. Kalau kita udah yakin rezeki yang ngebagiin Allah, nggak usah iri sama kiri kanan kita. Apa yang untuk kita nggak akan ke dia, apa yang untuk dia nggak akan ke kita. Masa Allah bingung ngebagiin rezeki? Di perut ibu dulu rezeki ada tidak? Jawab hadirin, jangan bikin jengkel. Ada tidak? Waktu kita janin di perut ibu rezeki ada? Cukup tidak? Mana yang hebat? Janin nyari rezeki, rezeki yang ngedeketin janin? Jawab hadirin, cepat jawab. Karena ini ilmu tauhid nih. Mana yang ngedeketin janin nyari rezeki, rezeki nyari janin? Ya kita nggak tahu apa-apa di sini. 7 lapis mana ngerti ya nggak? Ibu pete, jengkol, kerupuk, lorok-lorok, bacang, cireng, beres jadi orang. 9 bulan lahir ke dunia. Waktu kita bayi nggak ada ilmu, nggak ada tenaga, nggak ada pengalaman. Rezeki ada tidak? Jawab hadirin. Semua jawab, ada tidak? Cukup tidak? Mana yang nyari? Bayi nyari rezeki, rezeki yang nyari bayi. Langsung Allah siapkan air susu ibu. Benar? Dari air susu jadi gigi, jadi tulang, jadi kulit, kita ngegedein hanya air susu. Ibunya tidak mengeluarkan air susu, sapi mengeluarkan. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Yang bener aja hadirin. Kurang jelas. Masa ada sapi ngedeketin bayi? Bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu salah air susunya. Bayinya di Tanah Abang, sapinya di Lembang. Demi Allah dia bakal kesini Pak. Diperah peternak, bawa ke koperasi, bawa ke pabrik, dari pabrik bawa ke grosir, dari grosir bawa ke supermarket, dibawa ke dapur, masukin botol, kocek-kocek, cep, masuk. Itu rezeki. Nih lihat, saya umur 56 tahun. Tidak pernah sehari pun Allah lupa ngasih minum ke saya. Saya tidak tahu mata airnya di mana, siapa yang mensterilkan, siapa yang ngatur pH-nya jadi 7, siapa yang ngangkut. Demi Allah, kalau sudah rezeki saya, dia ngedeketin ke saya. Benar? Gitu. Enggak takut tentang rezeki mah. Takut tuh enggak tahu syukur, enggak jujur.
nggak sabar. Tenang. Sampai kapan kita punya rezeki? Sampai mati. Nih ya, kalau saudara panjang umur ingat cerita ini. Suatu saat kita akan tua, mungkin nggak bisa jalan seperti sekarang. Mau kemana kek? Mau ke dapur, masih susah jalan. Mau apa? Mau makan? Kakek duduk, ya. Saya bawain makanan. Demi Allah kalau kaki nggak bisa jalan, makanan deket lagi ke kita. Betul? Makasih cu ya. Kakek tangannya udah susah nyuap sendiri. Goyang-goyang, disuapin ya kek. Ini nggak bisa berfungsi. Pasti ada yang masukin ke mulut kita. Kenapa? Karena masih ada umur. Ya, kenapa kayak gitu? Susah nelen nak. Kakek susah nelen ya. Udah diinfus masuk ke sini. Ini nggak bisa. Ini. Lama-lama, kakek, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selesai rezeki kita. Jangan takut ya, sabar. Mungkin kita perlu dikurangin oleh Allah rezekinya supaya bagus ibadahnya, supaya tidak beli-beli yang tidak bagus. Karena kalau dibukain rezeki itu suka lupa ke Allah. Kalau lagi seret kan doanya lebih kuat. Tolong ya Allah. Terutama jatuh tempo misalkan ya. Nah, apa ketawanya menjiwai begini? Wajah-wajah jatuh tempo nih ya. Tenang, tenang. Allah tahu keadaan kita ya. Sabar itu menahan diri. Dan jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya ridho ketika waktunya diambil. Ada waktunya rezeki itu. Naik motor, ban meletus. Udah pasti ini ada rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Ini bannya bukan cuma meletus, ngelindes, batu, robek. Berarti rezeki ban, ya tukang ban. Gak boleh marah. Wah cilaka. Cilaka tuh kalau kita kelindes ban. Kalau cuman meletus berarti tukang rezeki, tukang tambal ban. Benar? Tinggal anterin ke sana dengan sukacita. Bang, nih rezekinya di dompet saya, makanya meletus juga. Ada berapa lubangnya? Cuma 1 Pak. Tambahin dong ya. Kita kan biasa minta tambah bukan? Berapa? 20, bayar 25 sebagai syukur. Ya Allah, ini motornya emang motor sepuh ya. Motornya motor jelek, tapi yang punyanya hatinya mulia. Ganti ya Allah dengan yang lebih bagus. Boleh jadi itu yang 5.000 yang membuat kita diganti oleh Allah daripada nawar. Nah, terus kan siap kalau waktunya diambil ya. Nggak akan selamanya ada nih. Kalau udah waktunya rezeki tukang kacamata, ini bermasalah nih. Kedudukin lah, ketinggalan, keinjek, relax saja. Waktunya rezeki dokter di dompet kita, berangkat. Istri saya makan pecel lele, udah nggak usah nanya yang mana, pokoknya salah satu ya. Ibu-ibu suka usul yang mana, ya udah, yang gitu-gitu aja ditanyain. Itu urusan rumah tangga kami. Makan pecel lele 12.500, habis makan, bah, ini ada durinya di sini. Ketinggalan 1 di sini Pak durinya. Bawa ke rumah sakit. 300.000 tuh Pak. Itu pecel lele termahal Pak. 312. Pak, masa duri 1 aja 300.000, untung cuma 1 ya. Gimana 5 1,5 juta, benar? Udah rezeki dokter, rezeki satpam di sana, terima. Emang rezeki pindah-pindah. Berapa banyak kita yang menderita karena enggak rela dengan takdir enggak ada, benar? Lihat dong, belajar dari tukang parkir, banyak mobil enggak pernah sombong, ganti-ganti mobil enggak takabur, diambil sampai habis enggak sakit hati, relax we. Kenapa? Cuma titipan. Yang penting tuh nambah iman, ya. Sepakat? Jadi benar nih kalau ada di
Tanah Abang tiap duhur jamaah nambah ilmu udah bener. Karena kalau cuman uangnya gitu-gitu aja, apa sih hebatnya uang? Kertas pindah, bener. Kalau pegawai negeri makan sebulan nunggu gajian. Bawa ke rumah, nih Bu, beres aja ya, nunggu bulan depan. Paling berapa jam dari kantor ke rumah? Istri, alhamdulillah, cicilan buat bayaran kontrakan, habis lagi nunggu bulan depan. Cuman itu bagi kita mah bisnis adalah penguat iman. Jelas? Tenang, jangan galau, jangan suka iri ya. Adanya jangan sombong, karena titipan Allah. Sedikitnya jangan minder. Mak, kamu malu enggak rumah kita paling butut di antara yang lain-lain di kampung kita? Enggak malu Pak. Kenapa enggak malu? Semuanya milik Allah. Yang gede milik Allah, yang kita milik Allah. Manusia cuma nebeng. Alhamdulillah Pak, rumah kita sederhana. Kenapa alhamdulillah Mak? Gara-gara sederhana, susah sombongnya. Apa yang mau disombongin? Rumah butut gini. Orang gak ada yang iri sama rumah kita. Apa yang mau diiriin? Maling juga gak minat, gak dikunci juga, gak ada maling yang masuk. Malah prihatin. Di akhirat ringan hisabnya. Udah Pak, jalanin aja. Leganya rumah tuh bukan di fisiknya, di hati kita. Berapa banyak ulama yang dipenjara, lega hatinya karena tetap menegakkan kebenaran, padahal penjaranya sempit. Berapa banyak yang rumahnya lapang tapi menderita karena hatinya sempit. Dah, nikmati. Adanya jangan somse, sedikitnya jangan minder maksudnya. Lihat orang lain jangan iri, ya. Jangan suka gemes. Dia nawarnya di saya, belinya di sebelah. Emang rezeki dia. Saudara bagian ditawar. Serius hadirin. Saya kan pedagang juga. Enggak pernah pusing. Relax saja, karena rezeki mah enggak akan pernah ketuker. Apa yang bukan untuk saya pasti enggak ketemu dengan saya. Yang penting itu jadi amal. Makanya yang kedua, wa amilus sholihat. Bagi kita bisnis itu amal soleh. Satu, yakin Allah yang ngebagiin rezeki. Yang kedua, apa yang kita lakukan jadi amal. Makanya jangan sampai dagang mengganggu sholat. Ngaco ya nggak? Dagang itu ibadah. Kuncinya ibadah adalah sholat. Tinggalin aja toko. Gimana kalau ada yang mau beli? Ajak sholat. Semua perusahaan kami tutup Pak. Nggak berkurang. Kita ada supermarket satu Pak, minimarket, dikepung oleh supermarket yang lain. Sok aja, Allah yang ngatur rezeki. Nggak berkurang Pak. Padahal harga kita pasti agak lebih tinggi dikit ya dibanding yang kartel itu, karena mereka kan gitulah caranya ya. Jangan takut, ada Allah, benar? Penting jadi amal. Dan kalau baik ke pembeli itu hati-hati nih, bukan supaya dia beli. Kalau baik itu amal. Kan ada tuh yang baiknya baik tipuan, ya nggak? Aduh Ibu, apa kabar Ibu? Ibu makin lama makin awet muda deh. Ada nipu, pada jelas tua tuh ya. Kata anaknya, makan tua Bang, diam tuh, yang asli omongan itu ya nggak? Giliran udah dipuji, disuguhin teh botol, ternyata nggak beli, amit-amit dasar tua bangka. Itu dia menuhankan. Nggak ada pembeli adalah raja, pembeli itu adalah hamba Allah, kecuali yang datangnya Raja Salman ya. Selebihnya mah hamba Allah aja, yang statusnya masing-masing, benar? Halo. Jadi kalau baik tuh baik betulan ya, bukan baik supaya dia beli. Kalau udah dibaikin ternyata dia nggak beli, ya nggak apa-apa. Kita kan udah dapat pahalanya. Bahkan kadang-kadang berapa ini harganya ditawar hanya sesuai dengan modalnya. Ibu kenapa Ibu nawar kayak gini? Saya nggak ada lagi uangnya. Udah nggak apa-apa Bu. Mungkin nggak dapat untung uang, tapi untung membahagiakan dia.
Untung doa dia itu bisa membuka pintu rezeki yang lain. Benar? Kalem ya. Jangan suka ngejatuhin dagangan orang. Jangan beli ke sana, Bu. Dia mah. Allah lihat enggak? Dia nipu, dia ngebohong. Nah, Allah tahu. Enggak barokah. Gampang kalau Allah mau ngambil rezeki kita mah, mampetin aja jantung kita. Benar? 300 juta tuh. Oh, takut ya mampet sekarang ya. Makanya yang baik aja, adanya disyukuri, amal. Lagi ditahan oleh Allah, sabar, nggak mengeluh, amal. Ketika diambil, ridho, amal. Lihat orang lain tidak ada iri dengki, orang dapat rezeki, alhamdulillah. Ini saya hari ini udah laku banyak, yang sebelah saya belum laku, sana aja Bu, amal. Benar? Itu bagi kita, karena mati itu nggak dibawa. Coba ini banyaknya jualan pakaian kan? Atau apa sih? Coba nanti mati bawa berapa kodi ke kuburan? Jawab. Saya udah nanya sama teman-teman yang kaya-kaya itu yang di bank. Nanti mati dikubur pakai uang logam ya? Oh, nggak mau. Yang mati di punya batu bara, bos, nanti dikubur pakai batu bara berapa truk? Ada lagi nih yang pabrik semen, bos, kan ya jiwa raga saya sudah bersatu dengan semen. Waduh, tiada hari kecuali memikirkan semen. Terus nanti meninggal gimana, bos? Mau dikubur pakai semen berapa sak? Oh enggak, dicor ya, dicor. Enggak mau, kepalanya aja dicor. Oh, terus ngapain mikir semen gak dibawa mati? Yang dibawa cuman apa? Amal. Makanya kalau hayya 'alas shalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mendengar adzan udah nggak ingat siapa-siapa tuh. Kata Siti Aisyah, wajahnya tuh beda, udah nggak ingat siapa-siapa. Tinggalkan, tutup atau gimana lah, ya. Kemudian sambil jaga toko, sempat nggak sih di sini pakai ngaji-ngaji gitu? Nggak sempat ya, sibuk ya. Banyak pembeli kan? Berbahagialah yang jarang yang beli, bisa banyak baca Quran. Saya pernah melihat toko tuh sepi gitu ya. Itu berapa jus tuh sehari, Pak? Yang banyak pembelinya boro-boro jus ini, paling jus ini minuman aja mampunya. Pak, Bu, nikmati di toko itu, jaga pandangan, jangan sampai selama dagang teh cuci mata tuh, halo. Untungnya dapat, dosanya melimpah. Pernah suatu saat, karena saya udah berumur begini, gimana nih supaya ngikutin amal Rasul? Salah satu sunnah Rasul itu adalah sehat. Rasulullah kan sampai usia 63 tahun badannya fit, atletis, six pack. Wah, karena saya, ini sunnah nih six pack, ikut aja fitness. Emang otot menguat, iman melemah, hadirin. Di tempat sekalinya balik saya nggak mau lihat karena pakaiannya ketat-ketat. Lihat ke cermin makin jelas ya kan. Dan lagunya nggak pernah ada pengajian di sana, nggak ada sholawat, asmaul husna atau murotal, nggak ada di diskotik di fitness tuh. Saya gimana kalau saya mati di sini? Telah wafat Abdullah Gimnastiar tertimpa barbel, kan tidak wibawa. Harus jadi amal. Makanya udah ganti olahraganya, berkuda, memanah, berenang. Kan kalau olahraganya olahraga sunnah, maka pahala selama berolahraga ditemanin malaikat. Kalau niatnya lurus, dikasih badan sehat, sehatnya jadi amal, olahraganya jadi amal. Apalagi kalau saudara memanah, kan 3 olahraga yang ditemenin malaikat tuh, permainan yang ditemanin malaikat. 1 memanah, 2 berkuda, 3 apa? Berenang. Salah. Bercengkerama dengan istri. Bercengkrama teh ngobrol, bergurau. Manfaatkan itu, Pak, jangan marah-marahan ya. Lumayan pahala tuh. Hadirin, jadi bagi kita kesibukan adalah amal soleh. Syarat amal itu cuma 2. 1 niatnya.
ikhlas, 2 caranya benar. Jadi dagang itu niatnya lillahi ta'ala, 2 caranya benar. Udah, jalanin aja. Perkara uang jumlahnya nanti Allah yang atur. Tapi perkara jadi amal itu kerjaan kita. Udah tahu ikhlas itu seperti apa? Nih sederhananya, kalau dalilnya mungkin saudara sudah tahu ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, aktivitasku, hidupku itu ya, matiku pun semata-mata karena Allah, Rabb semesta alam. Orang yang ikhlas kalau diibaratkan itu ya seperti matahari lah, hanya memberi, tak harap kembali. Benar? Cukup kembaliannya dari Allah. Kalau dari segi fisik mungkin seperti jantung, berdetak tiap saat, berdegup tiap waktu, tidak pernah menonjolkan diri. Yang suka menonjolkan diri itu adalah ambeien, bisul, makanya nggak ada yang enak. Gimana caranya supaya ikhlas? Jawab nih. Ada orang, tidak ada orang, Allah ada tidak? Jawab. Orang lihat, orang tidak lihat, Allah lihat tidak? Orang tahu, orang tidak tahu, Allah tahu tidak? Apakah setiap perbuatan disaksikan oleh Allah? Disaksikan oleh Allah? Apakah setiap perbuatan ada balasannya? Ada balasannya? Ada balasannya? Mungkinkah ada amalan perbuatan yang tidak dibalas oleh Allah? Mungkinkah ada yang kelupaan Allah ngebalas? Jawab. Yang kelewat? Yang ketuker? Yang meleset? Mungkinkah ada balasan dari Allah yang bisa dihalang-halangi? Ditolak? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Itu udah pol aja berbuat baik ya. Jangan hitung-hitungan kalau mau berbuat baik. Pol. Jangan mikirin balasan dari orang, tenang saja. Pasti ada balasannya kok. Gak mungkin Allah lupa. Kalau ikhlas dapat kita ini. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan kita? Jawab hadirin. Perlukah kita mengingat-ingat kebaikan? Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan kita? Perlukah kita menunggu orang lain berterima kasih? Perlukah kita menunggu orang lain balas budi? Jawab. Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Lakukan, beres. Pol aja berbuat baik. Enak, Bu, Ibu. Kalau dandan nggak usah nanya sama suami ya, Bang, gimana penampilan saya? Itu nyusahin suami ya. Kita harus jawab apa coba? Jujur loh Bang, itu lebih susah lagi. Mau nyebut cakep nggak begitu ya, nyebut jelek nggak tega. Jadinya ya udahlah kamu kayak kesemek, jadi nggak enak. Kalau wanita dandan boleh tidak Bu? Ingin kelihatan cantik boleh tidak? Untuk siapa? Suami. Suami siapa? Hari bulat mah bulat untuk suami, tapi kenapa di rumah pakai baju sayur lodeh itu? Hadirin, mari kita belajar pikun melupakan kebaikan kita. Ya, apa-apalah. Saya sudah berbuat baik, tapi suami saya tidak berterima kasih. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Terus aja berbuat baik. Nanti waktunya Allah ngebalas. Ya. Saya sudah menafkahi keluarga sekuat tenaga, istri saya tidak menghargai. Emang bapak nggak pantas dihargai ya. Terus aja lakukan, ada waktunya. Bahkan bagus tuh kalau kita berbuat baik, orang tidak berterima kasih, itu riadohnya lebih tinggi daripada di tiap berbuat baik diterima kasih. Kita berbuat yang terbaik nggak dihargai, lebih ningkat. Kan gini,
Kita berbuat baik sama orang yang baik ke kita, impas. Benar? Mana yang lebih tinggi? Kita berbuat baik sama orang yang biasa-biasa saja ke kita, pasti ini lebih tinggi derajatnya. Benar? Kita ngasih sama yang ngasih nggak aneh, kita ngasih sama yang enggak ngasih. Tapi yang paling top, kita berbuat baik sama orang yang berbuat jelek ke kita. Ihsan. Innallaha yuhibbul muhsinin. 3, sekecil apapun kebaikan disaksikan Allah, ya. Dan mungkin kebaikan ini mendatangkan pertolongan di tempat yang lain. Terus yang ketiga, tawasobil haq. Kita ini harus ambil bagian dalam mendakwahkan kebenaran. Kita harus senang menerima nasihat, tapi kita juga harus aktif. Kayak kita ke masjid sendiri nggak boleh, harus aktif. Bang, ayo ke masjid yuk, udah waktunya sholat. Wasta'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai pembuka pertolongan Allah. Ajak yang lain. Benar? Perkara dia mau atau enggak mau itu mah hidayah Allah. Tapi perkara kita ngajak itu adalah amal kita. Ibu juga di rumah, Pak, ayo dong jangan di rumah terus, Pak. Sholat isya berjamaah, pahalanya separuh malam, Pak, dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah, pahalanya sepanjang malam, dianggap sholat terus menerus. Ayo Pak ke masjid. Lelaki yang sholatnya di masjid di rumah terus, Pak, lelaki yang di rumah terus namanya lelaki solehah. Pak ke masjid, Pak. Itu benar tuh ibu. Daripada Pak sholatnya di rumah aja, temenin jamaah, nggak bagus ya. Karena sholat fardu itu TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Ayo Pak, Bu, harus ikut dalam dakwah ya. Jadi dagang itu, bisnis itu dakwah. Orang ketemu kita bukan hanya transaksi uang dan barang, mereka melihat kejujuran orang Islam, mereka melihat keindahan akhlak orang Islam, betul? Mereka melihat sopannya orang Islam, mereka melihat bagaimana profesionalnya orang Islam. Jadi ketika orang berinteraksi dengan kita tuh, dia jadi suka ke Islam gara-gara ngelihat kita lewat dagang. Indonesia ini, Pak, jadi banyak umat Islamnya diawali dengan para pedagang datang ke Indonesia. Para pedagang tuh Pak, terkesima melihat akhlaknya yang jujur, ahli ibadah, jadi orang-orang Islam. Bahkan Viking itu ya, yang dari Skandinavia itu, ternyata cincinnya lafaz Allah, gelang-gelangnya lafaz Allah. Sesudah, karena mereka nyerbu daerah Islam, dagang dengan orang Islam, tahu indahnya Islam lewat pedagang Islam mereka. Berapa banyak yang ketemu saudara-saudara harusnya nambah kuat iman. Benar? Diniatkan dagang itu adalah dakwah. Jadi beruntung. Mungkin mereka untung uangnya dikit, tapi mereka jadi lebih dekat dengan Allah. Itu keuntungan yang tidak ada taranya. Dan yang terakhir yang disebut orang beruntung adalah tawasaw bis sabr. Pak, sabar itu bukan pasrah tidak bergerak. Sabar itu menahan diri. Sabar itu mengendalikan diri. Lalu dilepasnya di jalan yang Allah sukai. Sabar itu ada dalam taat. Nih kayak ke masjid gini harus sabar. Kalau nggak sabar nggak mau dia ke masjid. Sabar dalam menjauhi maksiat. Ketika ada pembeli misalkan yang rupawan, nah sabar. Aduh, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Harus sabar Pak. Jangan sampai untung dikit ya nggak, dosa besar. Malah dia nggak jadi beli lagi. Tapi dosanya udah jadi. Halo, sejujurnya saya emang nggak kuat Pak jaga toko teh. Astagfirullah. Ceramah juga yang paling aman tuh ceramah di panti jompo, aman Pak. Tapi kalau ceramah di mahasiswi, wah, ceramah sebentar dosanya yang awet Pak. Sabar dalam menghadapi musibah, dalam taat, dalam menjauhi maksiat, dalam menghadapi musibah. Sabar itu menahan diri. Semua masalah
timbul gara-gara kurang sabar. Kita bisa belajar dari Pak Ahok ya. Semoga Allah memberi hidayah sehingga jadi Muhammad Ahok atau Abdullah Ahok gitu ya dia punya. Karena banyak manfaat bagi kita, benar? Kita sudah dapat pelajaran betapa kalau tidak bisa menjaga lisan, cukup beberapa patah kata jadi masalah besar, betul? Tidak bisa jaga amarah jadi masalah. Ini pelajaran, tahan sampai nanti mau ngomong apa yang Allah suka baru ngomong. Gitu. Seperti saudara juga mau merokok, tahan. Ini gimana nih? Apa kira-kira manfaatnya rokok ini? Udah nggak kuat, tahan. Ini sabar. Tunggu dulu. Apa manfaatnya saya merokok? Apakah ini menambah iman? Tidak. Apakah menambah amal? Jadi gitu Pak. Saya juga suka heran lihat yang merokok tuh ya seperti yang kurang kerjaan. Sedot tiup. Dan wajah perokok tuh nggak ada yang bahagia. Nggak ada cerahnya Pak. Tapi itu ada ustadz yang merokok. Stop. Sesama biskota dilarang saling mendahului ya. Saya nggak mau ngomongin ustadz yang lain ya. Tapi panutan kita siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebayang tidak Rasulullah merokok? Jawab. Oh nggak mungkin ya. Beliau waro. Nggak kuat ngebayangin Rasul. Bayangkan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. Ali bin Abi Thalib. Kebayang tidak di Masjid Nabawi ada asbak gitu. Gimana? Umat itu susah banget sekarang ya. Kebayang tidak? Jawab hadirin. Nggak kebayang. Sekarang bayangkan imam yang 4. Imam Syafi'i, Imam Hambali ya, Imam Hanafi, Imam Ahmad. Kebayang tidak? Saudara-saudara sekalian, saya akan memberikan fatwa tentang sikap waro, hati-hati. Enggak mau. Nah sudahlah, kalau para panutan kita enggak usah niru, bener? Sabar, mau beli rokok, masukin aja ke kotak infak. Itulah. Jadi kebaikan, betul? Jangan setiap ingin harus dilakukan. Tahan, kendalikan diri. Yakin manfaat, lakukan, itulah sabar. Bu, ibu, bu, jangan bikin saya nggak sabar ya. Bu, kalau ibu maukah punya suami yang cepat tersinggung? Jawab bu. Mau tidak? Maukah punya suami yang gampang marah? Yang suka ngungkit-ngungkit kesalahan? Maukah punya suami yang rewel, bawel? Sama bu, kami juga tidak mau ya. Jadi prinsipnya sama ya bu ya. Ibu nggak mau, kami juga enggak ya. Sing salabar ya bu ya. Nih coba bu, ibu, kalau ibu melakukan kesalahan, enaknya maunya dimarahi suami atau dinasehati suami dengan lemah lembut? Ulangi. Jadi kalau ibu salah, inginnya dinasehati lemah lembut di depan anak-anak, orang banyak, atau secara pribadi? Secara pribadi. Apakah ibu ingin diungkit-ungkit kesalahannya atau cukup sekali aja? Sekali aja, udah itu dilupakan gitu. Manis sekali. Terus ibu, apakah ibu maukah dimaafkan oleh suami? Mau? Dimaafkannya sesudah ibu minta maaf atau sebelum minta maaf? Ini masa laki begini mas sorga pak. Bayangin si ibu keinginannya pak. Kalau dia bikin salah pak, nggak boleh dimarahin. Maunya ditegurnya bijaksana, lemah lembut. Kemudian diem-diem, nggak boleh ketahuan yang lain. Dan cuman sekali, nggak boleh diungkit-ungkit. Udah gitu kita harus memaafkan sebelum beliau minta maaf.
Halo, Masya Allah, keinginannya super sekali, Bu. Ada ibu gitu nggak ke suami? Nah hadirin, ternyata kita teh senang ya Bu. Ibu teh senang lihat suami sabar ya Bu ya. Sama kami juga Bu. Tapi Pak, mana yang harus lebih sabar? Istri atau suami? Hah? We are the leader. Suami Pak. Karena tanggung jawab suami adalah mendidik, melatih, dan membina istri. Kita harus sabar Pak. Mau tahu caranya sabar sama istri? Tenang Pak, tenang Pak. Saya bisa paham keadaan Bapak. Ini mah benar-benar ilmu teh. Wajahnya waspada semua ya. Seguru seilmu jangan ganggu ya. Kita harus tahu Pak, laki-laki dan wanita itu ada beberapa perbedaan. Saya lihat di YouTube Pak dari ahli. Satu, otak wanita tuh dia lebih tebal di sininya daripada otak lelaki. Sehingga dia bisa melakukan pekerjaan multitasking. Beberapa hal dalam sekaligus bisa tuh Pak. Dia bisa masak sambil nyuci nyuapin anak, ngepel ya. Dia bisa tuh Pak. Dan masih peka telinganya ngedengar anak nangis. Nangis tuh. Lelaki nggak bisa Bu. Kami dunia lelaki kalau sudah fokus, telinga kami berkurang kemampuan mendengarnya. Jadi ibu jangan aneh kalau manggil suami lagi lihat HP, lagi nulis, kurang. Dia jarang bereaksi. Bukan nggak pengen Bu, kurang pendengaran. Jadi ibu ngerti sekarang ya. Jangan marah-marah. Kami lagi fokus Bu. Bapak juga kalau lihat istri melotot jangan marah. Karena boleh jadi ini panggilan ketiga Pak. Jadi yang pertama Pak, nggak nyaut. Pak, loh, apa? Kenapa sih kamu tiap panggil melotot? Bukan tiap panggil melotot, panggilan ketiga Pak. Ngerti ya? Tuh, udah makin enak ya. Jadi kalau lihat istri melotot pasti asalnya nggak kayak gini. Yang kedua, otak bicara lelaki itu cuma sebelah. Wanita katanya otaknya dua-duanya, otak bicaranya. Jadi kalau lelaki ngomong itu yang normal itu 7.000 kalimat per hari. Pendiam 5.000. Lelaki banyak omong 9.000. Wanita standarnya 20.000 Pak. Jadi Bapak harus siap menerima kenyataan ini ya. Terus kayak gitu. Apa aja diajak ngobrol Pak. Lihat katel diajak ngobrol, lihat panci diajak ngobrol. Biarin itu dunia mereka Pak. Jelas ya Pak ya. Ibu juga harus ngerti. Kalau ibu nanya panjang lebar jawabannya ringkas. Pah, itu kursi udah waktunya ganti. Ada yang obral kursi loh Pak, warnanya cocok, diskon. Siapa tuh nggak ada lagi. Beli jangan Pak, belikan. Oke, beres. 3, ini latihan sabar Pak. Wanita itu dibuat dari tulang. Benar ya. Kemarin ada yang nyebut tulang kering, salah Pak. Tulang rusuk yang bengkok. Kalau dikerasin, patah, dibiarin, tetap bengkok. Jadi diapain? Disabarin, didoain, disolatin. Itu Pak. Bukan jenazahnya Pak. Bapak tobat, belum jadi kepala keluarga yang bisa memimpin dengan baik. Itu. Jadi kalau ada pahit, ada nggak enak, tobat. Itu kuncinya Pak. Emang lelaki begitu ya? Wanita emang kayak gitu Pak. Jadi gimana ya? Suka nggak jelas lah gitu intinya wanita. Bu, ibu, kalau ibu dikejar anjing, mau bagaimana? Lari. Kalau ibu dan anjing lari, cepetan mana? Tuh gitu mereka tuh Pak. Jadi ngomong dulu ya, baru mikir. Udah mikir bingung. Udah bingung ketawa sendiri.
Kita sebagai lelaki nggak boleh jengkel. Ngerti aja. Oh, pasti ngomong dulu baru mikir gitu, Pak. Maaf ya Bu ya. Ibu, Bu, apakah ibu mau punya suami yang jujur? Mau ya. Apakah ibu siap kalau suami ibu mengatakan yang sejujurnya? Pakai tepuk tangan segala sih Bapak. Nah itu yakin ya Pak ya. Apakah ibu mau punya suami yang jujur? Mau. Apakah ibu siap? Tidak. Baru juga ngomong mau. Nah ini harus dipahami oleh dunia lelaki Pak. Robah-robah Pak. Pak, lihat Pak. Lagi ngaca istri tuh. Gini. Apa Bu? Ibu pakai baju ini sekarang kelihatan lebih langsing ya Pak ya? Oh iya Bu, benar kelihatan lebih langsing. Apa? Berarti kemarin gendut dong. Salah. Dia yang nanya. Sabar. Langsung istighfar. Astagfirullah ya Allah. Mungkin saya kebanyakan lihat yang langsing jadi begitu. Pak, hari Minggu kan ada undangan. Oh iya Bu. Ibu pakai baju yang mana ya Pak ya? Atau terserah ibu deh, mana yang cocok, yang nyaman, pakai aja bebas. Ih, gimana sih suami ini? Ditanya malah nanya lagi. Salah kita tuh Pak. Padahal kurang apa benernya Pak? Ya ibu teh mau yang mana? Yang biru atau yang merah? Pilih. Sok atau ibu pakai yang merah ya. Ibu pakai merah tuh keren. Tapi kan biru juga keren Pak. Oh gitu ya sok atau pakai. Dia tetap nanya tapi ngotot Pak. Ya udah sok pakai atau yang biru. Keluar teh ijo Pak. Nggak Pak. Sekepikirnya weh. Dia istighfar astagfirullah. Masak juga siap-siap Pak. Mau dimasakin apa hari ini? Awas jangan ngomong terserah, cilaka kita Pak. Pak, iya sebentar Bu. Sekali-kali deh masak opor ayam. Ayam tuh mahal Pak. Tetap salah. Ya udah yang gampang aja karedok Bu. Papa kan mencret. Bu, daripada pagi-pagi ribut, udah beli aja lah di warteg yang gampang. Oh, berarti masakan mama nggak enak ya. Dah, istighfar. Hadirin maaf ya, karena kita banyak sekali hal-hal remeh membuat kita kehilangan banyak hal. Benar? Relax saja hadirin. Ya, tahan, terus istighfar Pak. Salah saya ya Allah, saya yang belum jadi contoh, saya yang belum bisa ngedidik keluarga dengan benar. Gitu jadi lelaki mah. Anak nakal, astagfirullah, salah saya ya Allah. Pokoknya setiap kepahitan, wama asobaka min sayiatin famin nafsik. Pokoknya keburukan apapun yang menimpa pasti diundang oleh dosa kita sendiri. Makanya kalau ada kepahitan apapun bentuknya, istighfar. Anehnya kalau kita fokus ke tobat, kita akan jadi sabar. Sebetulnya gerbang sabar itu dari tobat. Dari sibuk mengevaluasi diri, ketidaksabaran itu sibuk menuntut orang lain yang berubah. Sabar itu menuntut diri sendiri yang berubah. Nah, 4 kunci ini mudah-mudahan bisa diamalkan ya. 1, kesibukan kita jadi nambah iman dengan cara tambah ilmu dan tambah mujahadah. Yang kedua, kesibukan kita jadi amal soleh dengan niat yang lurus, cara yang benar. Yang ketiga, kesibukan kita adalah dakwah. Dan yang terakhir, kesibukan kita harus meningkat kualitas sabar kita sehingga makin tua makin matang. Berapa harganya ini? 5.000. Ganti isinya dengan jus. Berapa harganya? 10.000. Ganti isinya dengan madu asli. Berapa harganya? Ternyata yang bikin berharga tuh bukan botolnya, melainkan isinya. Ganti isinya dengan comberan. Berapa harganya? Nggak ada harganya. Bapak ibu juga mau kaya mau apa, cuman topeng. Isinya yang berkualitas tuh. Nah isinya tuh 4 hal tadi. Kuatkan iman, jadikan aktivitas jadi amal, jadi dakwah, dan sing sabar menghadapi hidup ini ya. Tenang saja. Sabar itu indah. Fasabrun jamil. Innallaha
ma'as-sabirin wasta'inu bis-sabri was-shalah. Hadirin, dagangan bisi mau banyak yang beli tuh. Banyak istighfar ya. Kalau lagi sulit begini, ini saudara tenang-tenang aja sih wajah-wajahnya gini kan. Kayak nggak punya dosa. Punya dosa enggak? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Bu, banyak dosa bu? Kalau tiap dosa ibu satu dosa dibalas mengeluarkan satu bau. Ibu-ibu ini bau apa? Bau bu, suami nggak mau deket, anak nggak mau deket, temen nggak mau deket, nggak ada yang mau beli. Pak, banyak dosa. Kalau tiap dosa dibalas satu dosa ngeluarin satu belatung, kayak apa kita pak? Jijik kita ini pak. Mumpung ditutupin oleh Allah, hapus dengan banyak istighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa dosa 100 kali istighfar sehari. Ini berapa kali? Ketawa, karena saking jarangnya. Ada istighfar lagi jengkel, astagfirullahaladzim, itu bukan istighfar. Nah, dalam situasi kayak gini negara kita ini harus banyak istighfar, benar? Mudah-mudahan dengan istighfar Allah melapangkan dari kesempitan, memberi jalan keluar dari kesulitan, dan juga memberikan rezeki yang tidak diduga-duga. Itulah man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli doiqin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Ini 3 hadiah bagi yang selalu istighfar, dilapangkan hatinya, diberi jalan keluar dari masalahnya, dan dibukakan pertolongan yang tidak diduga-duga. Kita akan tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Arhamar Rahimin irhamna ya Allah. Ya Sami ya Bashir ya Qarib. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuhan wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Ya Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, berkahi majlis ini. Ampuni sebusuk apapun dosa kami. Ampuni sekelam apapun masa lalu kami. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang sengaja. Ampuni maksiat yang berulang-ulang kami lakukan. Ya Allah, kuatkan iman kami. Berikan kesanggupan kami menjauhi maksiat, menghindari dosa. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau takdirkan beriman teguh ya Allah. Jadikan semua kesibukan kami jadi amal soleh. Golongkan kami menjadi bukti keindahan agamamu ya Allah. Indahkan kami dengan kesabaran. Cukupi kami hanya dengan rezeki-Mu yang halal, yang barokah. Jauhkan dari yang subhat dan haram. Karuniakan kepada kami keluarga sakinah, keturunan soleh, soleha, hafiz, hafizah ya Allah. Undang jamaah ini ke Baitullah. Allahumma ja'alna hajjan mabrura wa sa'yan mashkur wa danban maghfur wa tijaratan lan tabur. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat menikmati sisa umur ini dan jadi amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.